Halo teman-temanku, kenalkan ya, namaku Doti. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem pernapasan pada hewan. Oke, biar kita tahu apa saja sistem pernapasan pada hewan, simak ya video berikut ini. Oke. Nah, di lingkungan sekitarku ada beberapa hewan dan tumbuhan. Ada burung, kupu-kupu, lebah, dan pepohonan serta bunga. Itu semua merupakan makhluk hidup. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Jadi kita sebagai generasi bangsa haruslah selalu menjaganya. Oke? Sekarang kita akan belajar tentang sistem pernapasan hewan. Ada beberapa hewan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah cacing tanah, kemudian ada serangga, ada ikan, ada amfibi, ada reptil, ada burung, dan yang terakhir ada mamalia. Baik ya, sekarang mari kita bahas satu persatu sistem pernapasan hewan yang kita sebutkan tadi. Oke, simak terus video ini. Yang pertama, cacing tanah. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus seperti hewan-hewan yang lain. Cacing bernapas melalui permukaan kulitnya. Jadi kulit cacing selalu basah dan berlendir, itu untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Jadi udara masuk melalui kapiler-kapiler kulit cacing dan dialirkan ke seluruh tubuh cacing. Maka dari itu cacing tetap bisa menghirup oksigen melalui kulitnya. Kedua adalah serangga. Berikut ini hewan belalang. Serangga itu bernafasnya dengan menggunakan trakea. Trakea merupakan saluran halus yang beredar ke seluruh tubuh dari serangga. Nah, cara bernafasnya serangga ini, oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, kemudian diedarkan oleh trakea ke seluruh tubuh serangga ya. Jadi masuknya itu lewat stigma, kemudian diedarkan oleh trakea ke seluruh tubuh dari serangga. Yang ketiga adalah ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Nah, insang itu berbentuk lembaran-lembaran tipis yang ada di samping tubuh ikan atau pada siripnya. Nah, ikan itu merupakan makhluk hidup yang hidup di air. Jadi dia harus mengambil oksigen yang ada di dalam air. Nah, cara bernapas ikan sendiri, di mana air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan. Kemudian mulut ikan itu nanti akan tertutup dan airnya akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Sedangkan oksigen yang masuk ke tubuh ikan dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Dan selanjutnya nomor 4 adalah amfibi atau katak. Amfibi ini adalah hewan yang hidup di dua alam. Ya, kalau katak itu
hidup di air dan di darat, makanya katak disebut dengan hewan amfibi. Amfibi itu punya dua tahap hidup ya. Kalau hidupnya di air berarti katak itu masih berutuh, dan kalau sudah di darat berarti sudah menjadi katak dewasa. Nah, pada fase berutuh itu bernapasnya dengan menggunakan insang, sedangkan ketika pada katak dewasa itu bernapasnya dengan paru-paru dan kulit. Nah, di sini amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, yang kelima ada reptil. Nah, di sini Dodit mencontohkan ular. Nah, hewan yang termasuk jenis reptil itu ada banyak, ada ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil ini bernapas menggunakan paru-paru, jadi pernapasannya itu udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru reptil. Nah, tapi pada reptil yang sering hidup di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu air tidak masuk ke dalam paru-paru dari buaya. Nah, yang keenam ada burung. Nah, hewan-hewan pada kelompok burung itu bernapasnya dengan menggunakan paru-paru. Sama halnya seperti reptil yang kita bahas tadi ya, tetapi burung ini mempunyai alat bantu pernapasan, yaitu pundi-pundi udara. Jadi pundi-pundi udara itu mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernapas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udaranya. Sedangkan saat burung bertengger di atas pohon, bernapas menggunakan paru-parunya. Jadi alat utama pernapasan pada burung yaitu paru-paru dan juga dibantu dengan pundi-pundi udara. Itu burung ya. Dan yang terakhir yaitu mamalia. Mamalia merupakan hewan yang menyusui anaknya, seperti ini dicontohkan kuda. Nah, kemudian contoh hewan mamalia lagi ada kucing, kambing, sapi, harimau, monyet, ikan paus, dan lumba-lumba. Mamalia ini sama dengan reptil, yaitu bernapas dengan paru-paru, tetapi hanya paru-paru saja ya kalau pada hewan mamalia. Nah, proses bernafasnya yakni oksigen masuk melalui hidung, lalu ke tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Kalau mamalia yang hidup di air, bagaimana ya bernafasnya? Mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berskala, atau kadang-kadang dia itu suka muncul di permukaan air untuk mengambil oksigen. Contohnya seperti lumba-lumba dan paus merupakan mamalia yang hidup di air, tapi mereka tetap butuh oksigen untuk bernafas. Jadi kedua hewan ini akan sekali-kali muncul ke permukaan air. Untuk apa? Ya, karena untuk mengambil oksigen yang ada di udara, nanti baru dia menyelam lagi. Ketika tubuhnya hewan ini sudah butuh oksigen, maka akan muncul ke permukaan air secara berkala, lalu mengambil udara,
baru masuk lagi ke dalam air. Ya, itu contohnya lumba-lumba dan ikan paus. Baik ya, tadi kita sudah belajar tentang sistem pernapasan pada hewan, yang mana tadi ada sistem pernapasan yang memakai kulit, terus ada yang memakai trakea, ada yang pakai insang, ada yang memakai kulit dan paru-paru, dan ada yang juga memakai pundi-pundi udara. Terima kasih teman-teman sudah menemani Dodit untuk belajar. Ya, semoga belajar kali ini bermanfaat ya bagi kita semua. Dodit pamit undur diri ya. Dadah.